Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah atas perkenan dan izinnya kita bisa berkenalan bertatap muka secara virtual dalam kegiatan workshop kepabianan yang diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Kompetensi Nasional atau LMKN, di mana saya selaku penanggung jawab kegiatan ini dan juga nanti akan memandu kegiatan ini selama 2 hari ya, Bu Ida dengan Bu Vera. Untuk kesempatan batch kali ini hanya diikuti oleh 2 peserta, yaitu Bu Vera dari Jogja dan Bu Ida dari Cikarang. Mudah-mudahan selama 2 hari ini kami berupaya semaksimal mungkin. Juga Pak Ishak sudah menyiapkan materi yang sudah kita rencanakan apa yang akan dibahas. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bu Ida dan Bu Vera. Monggo selama 2 hari ini nanti kalau ada yang ingin didiskusikan terkait materi yang akan dibahas, juga mungkin kalau ada waktu pertanyaan-pertanyaan dari di luar materi-materi ini pun dipersilakan ya Pak Ishak ya. Mudah-mudahan juga bisa dijawab. Hari ini kita bahas HS ya, PTKI atau HS ya. Klasifikasi, jadi gini, klasifikasi itu apa sih? Jadi kan barang itu di seluruh dunia banyak ya, gitu. Tadi kayak spare part pompa, action figure gitu ya, itu kan banyak banget. Ya, jadi barang di seluruh dunia itu banyak. Nah, supaya memudahkan dalam melakukan kegiatan ekspor impor, barang-barang tadi dikasih nomor. Barang-barang tadi dikelompokkan, kemudian dikasih nomor. Itulah namanya klasifikasi barang. Ya. Nah, klasifikasi barang itu saat ini yang digunakan di hampir di seluruh dunia itu namanya HS. Ya, HS code. HS itu singkatan dari Harmonic System. Ya. Yang buat HS ini bukan Bea Cukai Indonesia ya, tapi yang buat adalah Bea Cukai Internasional. Ya, namanya WCO, World Customs Organization. Nah, seharusnya tahun 2022 ini sudah ganti. Ya, jadi HS 2017, jadi HS itu setiap 5 tahun sekali itu ada perubahan. Nah, terakhir tuh yang dipakai 2017. Ya, di Indonesia sampai hari ini masih pakai HS 2017. Tapi kalau Ibu tanya, di luar negeri gimana? Di luar negeri sudah HS-nya 2022. Iya. Sudah ganti ya. Di Indonesia belum nih. Karena itu nanti kalau misalnya ada perbedaan antara HS di luar negeri sama di HS di Indonesia, itu perbedaan timbul karena itu. Jadi di luar negeri sudah menggunakan HS 2022, di Indonesia masih menggunakan HS 2017. Nilai pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung bea masuk. Yang pungutan. Pungutan dalam rangka impornya salah nih Bu ya. Ini belum saya revisi nih. Hanya bea masuk. Ya, jadi nilai pabean itu hanya untuk menghitung bea masuk. Ya, gitu. Kalau ada kata-kata pajak dalam rangka impor atau pungutan dalam rangka impor itu kurang tepat. Karena kalau pajak, untuk menghitung pajak tuh nilai impor, bukan nilai pabean. Iya, itu masuk yang ke... Ya, gitu. Jadi ini belum saya edit nih. Salah. Ya. Gitu. Nilai pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung bea masuk. Ya. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat tertentu. Ya. Nah, nilai pabean adalah nilai pabean dalam International Commercial Term, Incoterm, yaitu CIF, Cost, Insurance, and Freight. Ini saya jelaskan. Nilai pabean itu ya CIF. Gitu ya. Gitu. Kalau dirupiahkan ya CIF kali kurs pajak atau NDPPM ya, ini dasar perhitungan biaya masuk. Iya. Ya, dasar perhitungan biaya masuk. Sama dengan exchange rate kan Pak? Beda Bu.
Jadi beda harus lagi. hati-hati ya Bu, exchange rate itu, jadi gini, kalau kita bicara kurs itu exchange rate. Kurs itu nanti ada kurs Bank Indonesia, ada kurs bank sendiri, ya, ada kurs itu ada macam-macam, gitu, ya. Berarti NDPBM itu Nilai base-nya dasar perhitungan bea masuk atau kurs pajak, mau base-nya kurs pajak. yang keluar setiap hari Rabu, Iya, kadang di last minute mau transfer berubah. ya. Iya. Jadi keluar setiap hari Rabu ya Bu. Nah, Mm-mm. itu kurs pajak. Ngomongnya kurs pajak. Ya, ini harus hati-hati karena kalau kita bicara exchange rate itu luas sekali. Ada kurs Bank Indonesia, ada kurs bank, ada kurs di market, ya, di money market, ya pasar uang, ya, gitu. Kalau kita ngomong exchange rate. Nah, kalau di sini ya kurs di sini yang digunakan untuk perhitungan bea masuk ya kursnya kurs pajak. Untuk menghitung nilai pabean kursnya kurs pajak atau NDPBM, nilai dasar perhitungan bea masuk, yang keluar setiap hari Rabu. Tadi kita sudah bicara mengenai incontrom ya, incontrom terus. Nah, ini cara perhitungan bea masuk, cukai dan pajak. Seperti saya sampaikan tadi, kalau bea masuk itu untuk dasar perhitungannya adalah nilai pabean. Ya, nah bea masuk tadi macam-macam ya, dari ada bea masuk MFN, FTA. Nah, bea masuk sendiri itu kalau dari jenis tarifnya itu ada dua. Ada tarif ad valorem, ada tarif spesifik. Ya, tarif ad valorem itu dia tarif berupa persentase. Jadi 5%, 10% gitu ya, tarif ad valorem itu ya. Kalau tarif spesifik itu dia persatuan barang. Contohnya misal kalau Bapak Ibu impor gula, beras, itu Rp550 per kilogram. Gitu, persatuan barang. Kalau apa namanya? Ad valorem itu persentase 5%. Karena itu kalau yang tarif ad valorem cara menghitung bea masuknya adalah tarif bea masuk ya dikali nilai pabean dikalikan NDPBM. NDPBM itu nilai dasar perhitungan bea masuk ya. Tarif bea masuknya misal 5%, dikalikan nilai pabean misal $1.000, dikalikan kurs pajaknya atau nilai dasar perhitungan bea masuknya misal 14.500. Ya, dapatlah kita bea masuknya. Nah, kalau tarif spesifik ya. Kalau tarif spesifik bea masuk ya dikalikan tarif bea masuk dikalikan jumlah satuan barang. Misal Rp550 per kilogram dikalikan jumlah barangnya misal 1.000 kilogram. Ini biasanya kalau untuk impor gula atau beras. Jadi Maaf, bea Pak Ishak. masuk ya, Pak Ishak, mohon maaf. ya. Tampilan slide-nya sepertinya bukan yang itu dia. Bukan yang pertama ya. Oh iya. Ini Tampilan bukan. slide-nya. Ah ya, ini baru. Oke, siap. Oh, baru masuk. Oke. Ah, ya, Oh ya. iya, maaf. Ya, maaf. Oke, siap lanjut. Ya. Jadi tarif bea masuknya seperti itu ya. Jadi saya ulang ya karena ternyata slide-nya nggak nongol. Beda. Oke ya. Jadi bea masuk itu jenisnya ada macam-macam. Nah, itu jenis bea masuknya. Kemudian ada jenis tarifnya, tarif bea masuk. Jenis tarif bea masuk itu ada dua, ada ad valorem, ada spesifik. Kalau ad valorem itu bentuknya persentase, kalau spesifik itu persatuan barangnya. Kalau bea masuk, tarif ad valorem, cara ngitungnya, misal tarif bea masuk ya 5%, dikalikan nilai pabean misal $1.000, dikalikan NDPBM atau kurs pajak, ya misal 14.500 kursnya. Nah, kalau tarif spesifik bea masuk, tarif bea masuk ya 550 per kilogram dikalikan jumlah satuan barang, misal 1.000 kilogram. Nah, itu untuk bea masuknya ya. Nah, kemudian untuk PPBN sama PPh-nya gimana? Nah, PPNBM sama PPh itu dihitung dari nilai impor. Nilai impor itu apa? Nilai impor itu nilai pabean
plus bea masuk plus BMT tadi ya, bea masuk tambahan plus cukai. Ya. PPN-nya misal persentase PPN dikali nilai impor ya. Jadi misal ya PPNBM. Ya, PPNBM sama persentase PPNBM dikali nilai impor ya. Gitu ya. Nah, persentase PPNBM berapa? Misal pajak penjualan barang mewah itu 10% misal. Ya, ada yang sampai 125%, ada yang sampai 75% ya, dikalikan nilai impor. PPH juga, kalau PPH itu ada yang 0,5%, ada yang 2,5%, ada yang 7,5%, ada yang 10%. Ya, kalau PPN dari yang paling kecil kalau nggak salah 3%, PPNBM ya, 3% sampai paling gede 125. Kalau PPN 10% fix ya, besarannya segitu. Ya. Nah ini yang cara menghitung seperti ini yang menyebabkan kenapa kok nilai pajak itu PPN, PPNBM sama PPH itu jadi jauh lebih besar ya, karena biaya masuknya ditambahkan, kalau ada cukainya tambahin lagi. Dan tahun ini kayaknya mulai kemungkinan ada cukai plastik ya, kayaknya sudah mulai akan diterapkan. Oke, nah metode nilai pabean ya. Nilai pabean itu sebenarnya kalau kita bisa bilang ya nilai transaksi barang itu. Jadi ibu beli itu berapa sih gitu. Ya, nilai pabean itu sebenarnya nilai transaksinya Bapak Ibu. Ya, misal ibu beli barang misal harga $10 gitu ya. Ya itu sebenarnya nilai pabean gitu ya. Gitu. Tapi kita harus lihat ya nilai pabean nilai transaksi seperti apa yang bisa jadi nilai pabean. Ya. Kalau di Indonesia nilai transaksi yang CAF ya, Cost, Insurance, and Freight yang bisa jadi nilai pabean. Kalau dia bukan nilai transaksi kita bukan CAF, misal kita nilai transaksi kita FOB ya, free on board, maka kita wajib menambahkan insurance and freight untuk menjadi nilai pabean. Gitu. Ya, kalau ekspor ya kita tambahkan lebih banyak lagi. Tapi kalau sudah DDP atau DDU, justru harus dikurangi supaya kita dapat CAF. Ya. Nah, nilai transaksi untuk bisa diterima menjadi nilai pabean itu nanti harus melewati ujian. Ya, ujiannya apa? 1 prinsip dan 4 syarat. Ya, harus memenuhi 1 prinsip dan 4 syarat. Ada 2 ujian ya. Yang pertama, pemenuhan terhadap 1 prinsip dan 4 syarat. Yang kedua adalah uji kewajaran. Ya, gitu. Supaya nilai transaksi bisa menjadi nilai pabean. Ya. Nah, prinsipnya itu, nilai transaksi sama dengan nilai pabean itu sering disebut dengan metode 1. Ya. Nah, seperti saya jelaskan tadi, ya nilai transaksi untuk menjadi nilai pabean harus melewati ujian. Ya, kalau dia tidak lulus ujian, maka akan dibuat penetapan berdasarkan apa? Metode 2. Ya, nilai transaksi barang identik. Ya. Kalau dicari barang identiknya nggak ada, maka ditetapkan berdasarkan metode 3. Nilai transaksi barang serupa. Gitu ya. Jadi ini penggunaannya sequence ya, Bapak Ibu ya. Metode 1 nggak bisa, ya digugurkan karena tidak memenuhi 1 prinsip dan 4 syarat tadi, digunakan metode 2. Dicari barang identiknya. Barang identiknya nggak ada, menggunakan metode 3, dicari barang serupanya. Nah, barang serupanya nggak ada, baru menggunakan metode 4 atau 5. Nah, ini bisa milih. Ya. Dari si importernya atau perusahaan di Indonesia-nya, dia mau pakai metode berapa? 4 atau 5. Ya, metode 4 itu metode deduksi. Ya. Metode 5 itu metode komputasi. Kalau pakai metode 4 dan 5 nggak bisa, baru menggunakan metode 6. Metode pengulangan atau sering disebut dengan fallback method. Metode 6 ini adalah pengulangan dari metode 1 sampai dengan metode 4 sebenarnya. Tetapi syaratnya dibuat lebih fleksibel. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Oke. Metode 1. Belum.
Nilai pabean untuk penghitungan biaya masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan. Ya, jadi berapa sih sebenarnya kita beli barang itu gitu ya. Ya. Nah, nilai transaksi itu apa? Nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual. Ya, atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam daerah pabean. Ya. Ditambah dengan biaya atau nilai yang harus ditambahkan sepanjang belum termasuk dalam harga atau harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. Ya, jadi nilai transaksi harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar berapa sih sebenarnya si pembeli ini di Indonesia dia bayar ke luar negeri berapa sih? Itu nilai transaksi ya. Nah, harga sebenarnya atau seharusnya dibayar itu apa? Ya, harga sebenarnya atau actually paid jika pada saat diimpor, importer telah melunasi. Jadi ini metodenya advance payment. Ya, jadi si importernya bayar 100% di muka sebelum barangnya datang ya. Gitu. Jadi bayar 100% di muka sebelum barangnya datang. Udah lunas lah. Gitu ya. Atau sering disebut kalau di transaksi internasional namanya advance payment. Kalau harga seharusnya ya payable, jika pada saat barang diimpor, importer belum bayar barang tadi, baik sebagian atau seluruhnya. Ya, bisa jadi kan kalau kita bayar itu apa namanya? DP dulu nih 20%. Ya, sama kalau kita kayak beli mobil misal DP dulu 20% gitu ya. Nah, sisanya nanti setelah barangnya datang baru kita lunasin. Atau misal barangnya datang baru dibayar. Ya, atau pakai tempo misal. Ya, jadi kita belanja ke luar negeri itu beli barang impor itu bisa bayarnya 60 hari ya atau 90 hari. Nah, ini biasanya kalau sudah tingkat kepercayaannya tinggi biasanya. Seperti itu. Nah, ini contoh soal ya. I membeli barang X dari E di Hong Kong dengan harga disepakati 150.000 dengan cara pembayaran 60.000 sebelum dikirim, berarti DP ya. 90.000 dibayar 3 bulan sesudah barang tiba. Nilai pabean wajib diberitahukan ya tetap ya 150 US dollar. Itu jawabannya C. Ya. Nah, seperti saya jelaskan tadi ya, nilai transaksi ya seperti apa yang bisa menjadi nilai pabean? Ya jawabannya adalah nilai transaksi yang CAF. Ya CAF. Ya. Cost, Insurance, and Freight. Nah, nilai transaksi ini yang diberitahukan oleh perusahaan misal sudah CAF. Dia harus melewati ujian. Yang pertama adalah ujian prinsip nilai transaksi. Ya, ujian pertama. Nilai transaksinya itu harus jual beli. Ya. Jadi transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara perdagangan internasional, nilai transaksinya harus berasal dari suatu transaksi jual beli dalam kondisi persaingan bebas. Ya. Transaksinya harus transaksi jual beli. Ya. Ada nggak transaksi selain jual beli? Ada, misal sewa menyewa. Ya, kalau sewa menyewa langsung gugur ya. Gitu. Metode satu tidak bisa digunakan. Ya. Jadi transaksinya harus jual beli. Jual beli itu apa? Ya. Jual beli itu berarti ada pembeli yang menerima barang dan membayar sejumlah uang ya, kepada si suppliernya, dan ada penjual yang menyerahkan barang dan menerima uang dari pembeli. Itu jual beli. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan jual beli? Jual beli adalah ada penjual yang menyerahkan barang dan menerima uang, ada pembeli yang menerima barang dan menyerahkan uang.
Ya. Nah, ada nggak transaksi selain jual beli? Ada, ya, sewa menyewa misalnya, barang hadiah, hibah, ya, barang contoh, ya, terus dipinjam pakaikan, ya, itu bukan jual beli. Ya, kalau misalnya bukan jual beli, maka harga yang diberitahukan itu langsung gugur. Gitu, tidak bisa menggunakan metode banget soalnya. Tapi kan kalau clearance itu antara AWB, invoice, sama packing list harus sama, Pak. Kalau Nggak harus sama. Jadi kan gini, shipper itu kan yang ada di BL atau di RMB, ya. Dia yang ngirim barang. Gitu. Ya. Nah, invoice packing list itu yang kita bayar. Ya, jadi yang apa namanya, kita tempat pembayaran kita. Tapi kalau barang bisa dari mana aja. Tidak harus sama sih, Bu. oh gitu. Nanti di PIB itu kan ada kolom pengirim barang sama ada penjual tuh, Bu. Iya. Ya, di sebelah kiri atas kan? Iya. Ya. Ada pengirim, Ya, ada penjual. Pengirimnya itu dari pengirim Cina, dan penjual barangnya dari Jerman. Di kiri atas. pemilik barang ya, Pak ya? Bukan, Bu. Kalau pemilik barang di Indonesia. Pengirim dan penjual. Di atas sebelah kiri. Karena selama ini selalu sama saya. Itu bisa beda ya, Bu. Gitu. Kalau yang pengirim itu yang ada di BL atau RW Bill, kalau yang penjual itu yang ada di invoice. Oh, berarti antara pengirim dan itu bisa beda berarti ya? Bisa beda. Itu ada di PIB di kolom sebelah kiri, Bu, paling atas, kolom 1, 2. Ya. Iya, pengirim dan penjual. Ya. Kalau yang bawahnya ada importer, ada pemilik barang. Iya. Itu di Indonesia posisinya. Kalau pengirim sama yang penjual import, itu ya. harus di luar negeri. Nggak boleh di Indonesia malahan. Ya karena kan import. Loh, tapi ada yang gini loh, Bu. Ada yang transaksinya Indonesia loh. Jangan salah Batam loh. kali, Pak. Enggak. Ada, Bu, yang transaksinya Indonesia. Jadi saya misalnya perusahaan Ibu di Cikarang beli sama perusahaan A di Tangerang gitu. Tapi barangnya dikirim dari luar negeri. Apakah bisa sih penjualnya itu perusahaan A di Indonesia? Nggak bisa, Bu. Ibu masukin kolom di penjualnya itu perusahaan Indonesia langsung nggak bisa. Nggak ada tuh tulisan Indonesia. Kalau di modul, coba aja diklik, coba cari, nggak ada. Gitu. Tapi apakah transaksi itu seperti itu ada? Ada. Gitu. Tapi bisa nggak itu dilakukan di PIB? Nggak bisa. Gitu. PIB kalau hanya untuk pengirim dan penjual itu di luar negeri. Kalau di kolom importer sama pemilik barang itu di Indonesia. Gitu. Ya. Pak, dikit melenceng ya, saya nggak tahu nanti dibahas atau enggak, atau saya cuma mau tanya ini. Kalau barang itu dari bonded zone misalnya ya, itu tuh sebenarnya gimana sih, Pak? Ada bedanya nggak dengan kalau ini tadi, maksudnya yang kita pelajarin waktu itu? Harusnya